Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menekan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2008 dengan sejumlah syarat. Publik pun mempertanyakan apa maksud dari ibu kota politik yang tertuang dalam Perpres tersebut, serta bagaimana pembangunan IKN bisa dikebut hingga tahun 2028. Mengingat Banggar DPR tidak menyetujui usulan penambahan anggaran IKN. Rekan jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Indarmawan Hadade akan membahasnya dalam segmen khusus Apa Kata Istana. Mohon tambahan 14,92 triliun. Tidak mendapatkan tambahan apapun. Presiden Prabowo menetapkan ibu kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028 mendatang. Tetapi ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar IKN bisa berfungsi menjadi ibu kota politik. Ini pun menuai beragam komentar dari publik lantaran Badan Anggaran DPR menolak adanya usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh otorita IKN pada rapat kerja 15 September lalu. Apa sebenarnya maksud Presiden di balik keputusan tersebut? Selengkapnya akan kita bahas dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Presiden Prabowo telah menetapkan rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik di 2028. Ketetapan ini termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Frasa ibu kota politik ini pun sempat membuat publik berspekulasi bahwa nantinya Indonesia akan memiliki lebih dari satu ibu kota untuk berbagai sektor. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari mengklarifikasi bahwa fungsi IKN sebagai ibu kota politik yang berarti 3 lembaga pilar kenegaraan harus ditunjang fasilitasnya. Hal itu ia tekankan sekaligus bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Seperti yang tadi disinggung bahwa ada sejumlah syarat yang dirinci dalam Perpres ini untuk IKN bisa berfungsi sebagai ibu kota politik. Kita lihat syarat pertama. Terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 800 hingga 850 hektar. Syarat kedua, pembangunan gedung atau perkantoran di IKN mencapai 20%. Yang ketiga, hunian layak terjangkau dan berkelanjutan di kawasan IKN harus mencapai 50%. Lalu syarat selanjutnya, cakupan sarana prasarana dasar di IKN ditargetkan harus mencapai 50%. Sementara indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan minimal berada di angka 0,74. Perpres itu juga mencatat bahwa pemindahan pemerintahan
baru bisa dilakukan jika jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang pindah ke IKN mencapai 1.700 hingga 4.100 orang, dan layanan kota cerdas mencakup 25% wilayah. Adanya sejumlah syarat tersebut membuat otorita IKN mengusulkan anggaran tambahan kepada Badan Anggaran DPR melalui Komisi 2. Adapun menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bahtera Banong, pagu anggaran IKN tahun 2026 yang telah disahkan merupakan dana yang cukup besar dan dapat membangun IKN secara bertahap. Bahtera juga menambahkan tak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk IKN di tahun-tahun berikutnya. Sekarang sih dari sisi anggaran saya pikir nggak ada yang bermasalah. Karena sekarang pun anggarannya kami dari Komisi 2 sudah mensahkan anggarannya dan sudah disepakati oleh Banggar kurang lebih sekitar 6 triliun sudah disahkan. Memang yang kemarin itu yang ditolak oleh Banggar adalah penambahannya. Tetapi dengan dana yang saya pikir yang cukup besar ya 6 triliun bertahap lah kan. Membangun suatu ibu kota itu kan nggak mungkin seperti membalikkan telapak tangan atau misalnya kita pengennya pindah ibu kota bulan ini, tahun ini atau 2-3 tahun langsung berpindah di banyak negara, bahkan ada yang sampai 10-20 tahun baru kemudian dipindahkan ibu kotanya. Karena kan syarat sebuah ibu kota itu kan harus lengkap semua kantor-kantornya, baik eksekutifnya maupun legislatifnya, begitupun dengan kantor yudikatif, karena mereka harus berkedudukan di ibu kota negara. Meskipun usulan tambahan anggaran ditolak oleh Badan Anggaran DPR, namun melalui unggahan di akun Instagram resmi milik Basuki Hadimulyono, pihaknya menyatakan tetap optimis bahwa Nusantara dapat dipersiapkan menjadi ibu kota politik Indonesia dengan menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap di 2028. Usai melaporkan progres pembangunan IKN pasca terbitnya Perpres 79/2025 di Kementerian Sekretariat Negara. Keluarnya Perpres tersebut nampaknya menepis kekhawatiran masyarakat dan juga pemerintah bahwa IKN akan menjadi mega proyek mangkrak. Mengingat pemerintahan sebelumnya telah jor-joran mengeluarkan dana sebesar 84 triliun rupiah yang tercatat di 2024 untuk menjadikan Nusantara sebagai ibu kota. Pemerintah pusat pun setuju bahwa ini merupakan komitmen Presiden Prabowo sejak awal Pilpres, yakni keberlanjutan. Pertanyaan selanjutnya, hanya ada waktu 3 tahun untuk memenuhi segala syarat yang ada di dalam Perpres tersebut. Mampukah IKN menjadi ibu kota politik? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Indarmawan Hadade, Jurnalis NTV melaporkan.